wajib kita melaksanakan sebuah ibadah yang disebut dengan siyam, yaitu dengan puasa. Oleh karena banyak kandungan yang terkandung kelebihan di bulan suci Ramadan, kata Nabi, seandai tahu oleh umatku apa yang terkandung di bulan suci Ramadan, sungguh bercita-cita umatku agar kiranya setahun penuh bulan suci Ramadan. Maka wajar dengan hanya kita senang di ujung bulan Sya'ban ini ada satu ibadat yang modalnya hanya surur dengan senang, maka perlu kita sampaikan, kita bicarakan. Semoga kita mengambil hikmah di bulan Sya'ban ini, di ujung bulan Sya'ban ini, sebuah ibadat hati. Apa ibadat hati tersebut? Yaitu gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Maka kegembiraan itu datang dengan kita sampaikan, yang bawa akan masuk kita bicarakan fadilah-fadilahnya, sehingga kita dapat melakukan sebuah ibadat hati, yaitu surur dengan kedatangannya bulan suci Ramadan, di mana Nabi bersabda dalam satu hadis, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa senang dengan memasuki bulan Ramadan, harramallahu jasadahu, Allah akan mengharamkan tubuhnya daripada api neraka. Maka oleh karenanya perlu kita bikin persiapan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Beberapa pengetahuan untuk bisa kita lakukan ibadat di bulan suci Ramadan dengan berkualitas dan berkuantitas, sehingga kita semua kelebihan di dalam Ramadan ini kita raih. Pertama sekali, di siang hari, mulai daripada awal terbenam fajar, terbit fajar, sampai terbenam matahari, kita Allah wajibkan sebuah ibadat yang namanya saumi Ramadan. Maka untuk hasil ibadat tersebut, maka perlu kita melakukan ibadat sesuai dengan tuntutan menurut undang-undang yang telah disebutkan dalam ilmu fikih. Pertama sekali, telah kita ketahui puasa wajib kita tabyid di waktu malam, karena kata Nabi, la siyama liman lam yubayyitis siyam. Tidak ada keabsahan, tidak dihitungkan puasa seseorang bila tidak mempertempatkan niat di waktu malam. Kemudian menahan diri daripada segala yang dapat membatalkan puasa, tidak memasukkan sesuatu dalam rongga, dan tidak juga melakukan jima, tidak melakukan hal-hal yang lain yang merupakan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Dan juga untuk kesempurnaan,
Juga kita tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan pahala daripada puasa. Yang dapat membatalkan pahala puasa adalah sesuatu yang makruh yang kita lakukan dalam ibadat puasa, seperti berdusta dan mengupat, sumpah dusta, dan umumnya segala perbuatan maksiat bila kita lakukan dalam keadaan kita berpuasa, maka dapat membatalkan puasa. Selain dapat dosa maksiat, juga akan menghapuskan pahala ibadat puasa. Maka oleh karenanya, untuk mendapat nilai-nilai ibadah puasa yang akan Allah berikan dengan tidak kita ketahui sejauh mana, sebanyak mana, maka Allah mengatakan, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu hanya yang tahu yang dilakukan hanya untukku, dan yang tahu berapa banyak ibadat puasa hanya daku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalas dengan balasan yang tidak diketahui oleh umatku. Untuk mendapat balasan itu, maka perlu kita lakukan ibadat puasa. Pertama, selamat puasa kita daripada yang membatalkan puasa. Yang kedua, selamat puasa kita daripada sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa. Kemudian untuk mempercantikkan nilai-nilai pahala ibadah kita, juga dianjurkan dalam keadaan kita berpuasa untuk melakukan sunat-sunat puasa, seperti sunat menyegera berbuka, sunat makan sahur tatkala telah masuk waktunya. Ini kadang-kadang sering keliru. Kita makan usai pulang salat tarawih, padahal kalau belum masuk senisfu malam yang kedua, belum masuk waktu sahur, andai pun kita makan, tidak menghasilkan sunat puasa yang akan memperindah nilai-nilai ibadah dan pahala puasa kita. Kemudian sesudah sunat sahur, ada juga sunat takhir sahur. Ini yang lebih afdal, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah makan sahur melakukan baca Al-Quran lebih kurang 50 ayat, kemudian baru diazan subuh. Maka oleh karena yang demikian, kira-kiranya 20 menit sebelum subuh itulah yang paling afdal kita melakukan sahur, sunat di atas sunat yang afdal, karena Nabi mengatakan senantiasa umatku berada dalam kebaikan selama umatku mentakhir oleh mereka itu akan makan sahur. Kemudian sunat menyegera berbuka tatkala telah yakin masuk waktu berbuka. Itu merupakan bahagian daripada sunat-sunat ibadat puasa, dan juga disunatkan untuk kita menghabiskan, mengisi waktu dalam puasa dengan melakukan i'tikaf, dengan melakukan tilawah, membaca Al-Quran. Itu merupakan ibadat-ibadat yang untuk menambah kualitas ibadah puasa kita, sehingga akan menambah nilai-nilai pahala yang Allah berikan
tak sama dengan ibadat-ibadat puasa yang kurang sempurna. Kemudian puasa kita, mari kita tingkatkan. Semoga sempurna dari keabsahan diri puasanya dan sempurna pahalanya, tidak batal pahalanya, dan sempurna apa yang kita lakukannya. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan depan jadi hamba Allah yang dirindukan oleh surga. Kata Nabi, surga rindu kepada 4 golongan manusia. Pertama, talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Kemudian wa hifdzul lisan, wa hafidul lisan, orang yang memelihara lidahnya daripada berdusta, mengupat, caci maki dan sebagainya. Memelihara lidah daripada yang haram merupakan sebuah kepribadian insan yang surga merindukannya. Mudah-mudahan akan dengan ibadat tersebut akan mendorong kita masuk ke surga. Kemudian mut'imil jai'an, orang yang mau membantu fakir miskin, orang yang lapar, yang butuh kebutuhan pokok dan kebutuhan yang lain mau kita bantu, maka ibadah bantuan kepada fakir miskin pendorong masuk surga. Yang keempat, as-shaimin fi Ramadan, orang yang puasa di bulan suci Ramadan, puasa dengan tata laksana yang sempurna. Karena kata-kata as-shaimina fi Ramadan, kalau diitlak saim, orang-orang yang puasa yang sempurna, ya pertama sah puasanya, selamat ibadat pahala puasanya, dan juga melakukan sunat-sunat puasa sehingga puasa itu sempurna. Orang-orang yang melakukan ibadah puasa secara sempurna, insyaallah jadi hamba Allah yang dirindukan oleh surga. Dengan amal-amal tersebut mudah-mudahan kita dapat meraih nikmat yang paling besar di negeri akhirat, yaitu surga Jannatul Naim. Inilah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat bermanfaat terutama bagi diri pribadi saya. Mudah-mudahan pada para hadirin sidang jamaah Jumat sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
سيدنا محمد بن عبد الله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر.